Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Oke, jadi kali ini kita ingin bahas beberapa istilah atau 3 istilah dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, istilah ini biasanya ditulis dalam penulisan catatan kaki atau footnote. Sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe ya, supaya channel YouTube ini semakin berkembang. Terima kasih. Jadi istilah yang pertama adalah ibid. Ibid itu merupakan singkatan dari kata ibidem yang merupakan bahasa Latin. Kalau kita cek di KBBI, ibid atau ibidem itu merupakan masuk ke dalam kategori adverb atau kata sifat yang artinya merujuk kepada di dalam buku yang sama atau sudah dikutip sebelumnya. Ya, intinya seperti itulah. Nah, mengenai penggunaan ibid itu sendiri, kita ambil contoh. Kalau teman-teman misalnya mengutip suatu redaksi dari sebuah buku, ini saya ambil contoh, ada sebuah buku. Misalnya penulisnya Syekh Kamil Muhammad Uwaidah. Kemudian teman-teman mengutip redaksi buku ini di halaman misalnya halaman 81 misalnya ya. Yang kalian masukkan di situ adalah paragraf pertama. Kemudian kalian ingin kembali mengutip di halaman yang sama dengan buku yang sama juga, tapi mungkin paragrafnya berbeda. Untuk di catatan kakinya, teman-teman tidak perlu lagi menulis keterangan buku atau keterangan sumber seperti sebelumnya ya. Karena apa? Karena buku yang kalian kutip itu adalah buku yang sama, data-datanya pun sama, keterangannya sama. Hingga teman-teman cukup memberikan keterangan ibid di catatan kaki tersebut. Artinya, sumber data dari catatan kaki tersebut itu sama persis dengan catatan kaki sebelumnya, tanpa diselingi dengan sumber buku yang lain. Seperti itu. Istilah yang kedua yaitu object. Nah, sama seperti ibid atau ibidem, object merupakan bahasa Latin yang disingkat dari kata opera citato, yang artinya pada karya tulis yang sama. Jadi intinya objek itu digunakan untuk menerangkan bahwa sumber kutipan yang kita masukkan di catatan kaki tersebut itu sama dengan sumber catatan kaki sebelumnya, tetapi sudah diselingi dengan catatan kaki yang lain. Seperti itu. Jadi ceritanya seperti ini, ada 2 sumber kutipan. Sumber yang pertama sudah kita cantumkan pada catatan kaki yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya kita cantumkan lagi catatan kaki dengan sumber yang berbeda dari yang pertama. Nah, yang ketiga kita masukkan sumber kutipan pada catatan kaki yang sama dengan sumber kutipan pada catatan kaki yang pertama. Jadi yang ketiga dan yang pertama itu sama, tetapi halamannya berbeda dan sudah diselingi oleh catatan kaki yang lain. Nah, sehingga di catatan kaki yang ketiga ini kita tulis keterangan objek seperti itu ya, dengan catatan halamannya berbeda dengan catatan kaki yang pertama meskipun sumbernya sama. Istilah yang ketiga adalah logcheat. Sama seperti ibid dan object, logcheat itu berasal dari bahasa Latin juga yang merupakan singkatan dari kata loco citato yang berarti dari tempat yang sudah disebutkan. Kalau objek tadi artinya dari kata yang dari karya tulis yang telah disebutkan. Kalau logcheat artinya dari tempat yang telah disebutkan. Seperti itu. Penggunaan logcheat ini hampir sama dengan objek, yaitu digunakan ketika sebelumnya sudah diselingi dengan catatan kaki yang lain. Yang membedakan adalah kalau objek itu sumbernya sama tetapi halamannya berbeda. Kalau logcheat atau loco citato sumbernya sama dan halamannya pun sama. Persamaan antara objek dan logcheat itu tadi diselingi oleh sumber kutipan atau catatan kaki yang berbeda. Jadi kesimpulannya adalah ibid, objek, dan logcheat merupakan bahasa Latin. Ibid itu singkatan dari kata ibidem yang artinya di tempat yang sama atau dalam karangan yang sama.
Sedangkan opcit itu singkatan dari opera citato yang artinya karya tulis yang telah disebutkan. Sedangkan lokcit atau lokocitato artinya di tempat yang telah disebutkan. Seperti itu ya. Jadi ketiga istilah ini digunakan untuk kalau bahasa saya untuk mempermudah supaya kita tidak repot lagi menulis keterangan sumber yang terlalu panjang tapi intinya sama. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang sampai saat ini masih bingung, semoga setelah menonton video ini kalian bisa lebih tercerahkan mungkin. Semoga kalian tidak tersesatkan dengan apa yang saya sampaikan.